Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renika. Saya dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 6 STAIN Bengkalis. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang humas sebagai fungsi manajemen dan fungsi komunikasi. Silahkan disimak. Menurut Baskin dan Aronoff pada tahun 1992, praktisi humas atau public relation dalam konteks public relation sebagai fungsi manajemen harus membantu organisasi untuk membangun filosofi-filosofinya, mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan perusahaan, beradaptasi dengan lingkungannya, dan bisa sukses dalam berkompetisi untuk merebut sumber-sumber bagi keberlangsungan hidup organisasi. Konsekuensi konsep ini adalah praktisi humas atau public relation menjadi penasihat bagi manajemen sehingga menghasilkan kebijakan yang masuk akal dan bisa diterima oleh publik. Hal ini karena kebijakan dan tindakan organisasi sesuai dengan kepentingan publik. Public relation juga menjadi bagian penting dari pembuat keputusan pada tingkat korporat. Public relation juga membantu perubahan organisasi. Dalam hal ini, public relation harus menjadi bagian dari manajemen puncak sebuah perusahaan. Public relation benar-benar dapat menjalankan peran sebagai manajer dalam perusahaan yang ikut berpartisipasi menentukan arah yang dituju perusahaan tersebut. Dalam konsep public relation sebagai fungsi komunikasi, penting dipahami bahwa kegiatan utama public relation adalah melakukan komunikasi. Maka dikatakan bahwa public relation sebagai fungsi staf khusus yang melayani para pemimpin organisasi, khususnya dalam membantu organisasi berkomunikasi dengan publik-publiknya. Sebenarnya, setiap manajer pada organisasi terlibat dan bertanggung jawab dalam komunikasi organisasi. Ini sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa sebenarnya berorganisasi adalah berkomunikasi. Baiklah, langsung saja membahas tentang yang pertama, yaitu unsur komunikasi dalam definisi humas. Berikut beberapa definisi dalam public relation atau humas. Yang pertama yaitu deliberate atau sengaja. Kegiatan humas pada dasarnya adalah kegiatan yang disengaja atau intensional. Ia sengaja dilakukan untuk mempengaruhi, meningkatkan pemahaman, menyediakan informasi, dan memperoleh umpan balik. Organisasi secara sadar menjalankan kegiatan humas untuk mencapai tujuan tertentu. Humas bukan kegiatan yang tidak disengaja. Yang kedua yaitu plan atau terencana. Kegiatan humas adalah kegiatan yang terorganisasi, rapi, atau terencana. Jadi ia harus sistematis dan dilakukan melalui analisis yang cermat dengan bantuan riset. Yang ketiga, performance atau kinerja. Humas yang efektif harus didasarkan pada kebijakan dan penampilan organisasi yang sesungguhnya. Tidak ada kegiatan humas yang efektif tanpa mendasarkan diri pada keresponsifan organisasi terhadap kepentingan publik. Yang keempat yaitu public interest atau kepentingan publik. Alasan mendasar dari suatu kegiatan humas adalah memenuhi kepentingan publik, tidak semata-mata untuk membantu organisasi meningkatkan keuntungan sebesar-besarnya. Secara ideal, kegiatan humas harus dapat menyeimbangkan keuntungan antara perusahaan dan publik. Jadi, dalam kegiatan humas berlaku prinsip atau harus diterapkan prinsip win-win solution. Yang kelima yaitu two-way communication atau komunikasi dua arah. Dalam banyak definisi, humas hanya diartikan sebagai kegiatan komunikasi dalam bentuk penyebaran informasi. Pada dasarnya, kegiatan humas harus dikembalikan pada makna kata komunikasi sesungguhnya, yaitu sharing informasi atau pertukaran informasi. Yang keenam yaitu manajemen function atau fungsi manajemen. Public relation paling efektif jika ia menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan dalam sebuah manajemen organisasi. Humas meliputi kegiatan konseling atau penasihat pada pihak-pihak lain. Jadi, humas tidak hanya menyebarkan rilis, mengurusi protokol perusahaan, atau bahkan sekadar penerima tamu. Humas harus menjadi bagian dari
koalisi dominan dalam perusahaan sehingga akan mampu memberi kontribusi maksimal terhadap organisasi. Baiklah, yang kedua yaitu membahas tentang komunikasi antara organisasi dan publik. Setiap kegiatan komunikasi yang dilakukannya memiliki alasan yang kuat. Apa dasarnya, untuk apa dilakukan, kapan, dengan siapa, dan bagaimana komunikasi itu dijalankan. Hal ini sering disebut sebagai strategi komunikasi. Melalui komunikasi strategis, petugas humas atau bagian komunikasi perusahaan atau korporat dapat membantu organisasi untuk menjadi lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang ditetapkannya. Melalui komunikasi strategis, bagian humas atau komunikasi perusahaan memanfaatkan sumber daya milik perusahaan secara bertanggung jawab dengan memberi kontribusi yang jelas dan terukur pada perusahaan atau organisasi. Oleh karena itu, seorang praktisi humas adalah seorang manajer sekaligus teknisi komunikasi yang membantu organisasi dalam berkomunikasi dengan publiknya. Para praktisi humas adalah mereka yang memiliki kemampuan teknis dalam bidang komunikasi. Mereka juga bisa disebut sebagai para komunikator profesional karena mempunyai kemampuan teknisi berkomunikasi dan kesadaran moral terhadap batas-batas penggunaan kemampuan teknisi komunikasi yang mereka miliki. Bagaimanapun, komunikasi yang efektif atau kehumasan yang efektif tetaplah didasarkan pada perencanaan yang matang terhadap berbagai kegiatan komunikasi yang dilakukan perusahaan. Setiap kegiatan komunikasi yang dijalankan selalu bermuara pada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Bagi perusahaan, kegiatan-kegiatan yang terencana pasti akan lebih baik untuk banyak kepentingan, seperti pengendalian sumber daya manusia, waktu, dana, dan sebagainya. Lanjut pembahasan yang ketiga, yaitu tentang model komunikasi humas. Smith memisahkan 3 jenis model komunikasi. Ini komunikasi model informasi, komunikasi model persuasi, dan komunikasi model dialog. Dalam komunikasi model informasi, komunikasi berfokus pada isi dan saluran komunikasi. Komunikasi model informasi melibatkan pengiriman pesan oleh seorang sumber kepada penerima dengan gagasan disandi dan interpretasi melalui berbagai simbol yang ditransmisi dari seseorang kepada orang lain atau melalui beberapa hubungan teknis. Pada model ini, penekanan komunikasi yang dilakukan oleh petugas humas adalah bagaimana menyampaikan informasi perusahaan kepada berbagai publik dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi yang ada. Pada komunikasi persuasi, penekanan komunikasi terletak pada usaha sadar untuk mempengaruhi orang melalui dasar etika yang kuat. Persuasi merupakan bagian penting dalam kehidupan dan interaksi sosial. Pada komunikasi mode persuasi, penekanan komunikasi terletak pada usaha dasar untuk mempengaruhi orang melalui dasar etika yang kuat. Persuasi merupakan bagian penting dalam kehidupan dan interaksi sosial. Ia bukanlah bentuk lain dari deception yang bersandar pada miskomunikasi atau koersi yang lebih bersandar pada kekuatan. Praktik persuasi kini sudah sangat meluas dan populer. Dalam pemasaran, hampir semua perusahaan mencoba membujuk dan meyakinkan konsumer agar membeli barang dan jasa yang dihasilkannya. Dalam bidang kesehatan, para petugas kesehatan membujuk masyarakat agar mempraktikkan perilaku sehat tertentu seperti dalam mencegah penyebar luasan HIV atau AIDS atau penyakit-penyakit lainnya. Dalam komunikasi model dialog, terlihat usaha untuk interaksi secara mendalam antara dua pihak melalui proses pertukaran pesan secara intensif. Model komunikasi ini melibatkan usaha tulus dan kompeten untuk mencapai saling pengertian atau pemahaman. Dialog ini semakin penting, terutama ketika publik dengan mudahnya memperoleh informasi yang mungkin mempengaruhi pandangan, pendapat, dan sikap mereka terhadap organisasi. Dialog juga bermanfaat bagi praktik manajemen karena mengandung dua hal pokok, yakni pembentukan konsensus dan resolusi konflik. Pembahasan terakhir yaitu mengenai evolusi konsep hubungan masyarakat. Intinya, konsep public relation yang berkembang kini adalah konsep yang menekankan
Pentingnya komunikasi dua arah. Dalam kata-kata Howard Schultz, fungsi dasar public relation bukan untuk menampilkan pandangan organisasi atau seni untuk sikap publik, tetapi untuk melakukan rekonsiliasi atau penyesuaian terhadap kepentingan publik setiap aspek pribadi, organisasi, ataupun perilaku perusahaan yang punya signifikan sosial. Jadi, dalam hal ini, public relation berfungsi membantu organisasi melakukan penyesuaian terhadap lingkungan tempat organisasi tersebut beroperasi. Konsep ini punya konsekuensi penting karena penyesuaian organisasi mengisyaratkan sebuah fungsi yang berbeda pada level manajemen perusahaan. Dengan kedudukan itu, public relation dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan. Dengan istilah yang berbeda, Baskin, Aronoff, dan Latimore pada tahun 1997 menjelaskan perubahan konsep dan praktik public relation melalui 3 tahap perkembangan. Ketiga tahap perkembangan tersebut yaitu yang pertama yaitu manipulasi. Public relation diposisikan untuk menggunakan segala yang mungkin yang tersedia agar membangun pendapat umum dan tindakan yang diharapkan organisasi. Secara tradisional, praktisi humas dalam jenis ini sering disebut sebagai press agents. Yang kedua yaitu informasi. Humas dipahami sebagai saluran informasi dari organisasi kepada publik sehingga publik akan memahami, simpati, dan melindungi organisasi. Praktisi dalam tahap ini disebut sebagai agen publisitas. Yang ketiga yaitu saling pengaruh dan saling pemahaman. Pada tahap ini, praktisi public relation di samping menerima fungsi seperti dalam tahapan informasi, juga menyediakan informasi dan memberi nasihat pada manajemen tentang pendapat umum dan metode yang dapat digunakan organisasi atau perusahaan dalam menciptakan kebijakan, mengambil keputusan, dan mengambil tindakan yang sesuai dengan kepentingan publik. Praktisi yang menjalankan pendekatan ini disebut public relation counselors. Itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai humas sebagai fungsi manajemen dan fungsi komunikasi. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.